Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Yesus pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Sekali lagi kami mau lebih lagi memuji memuliakan namamu ya Bapa di tempat ini. Biarkan namamu yang semakin disenangkan. Biarkan namamu yang semakin ditinggikan ya Tuhan lewat setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan supaya bersuka cita pagi hari ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua ada, kita bisa sampai ada sekarang. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau belajar lagu ini. Kita mau nyatakan bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Tuhan Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh. Nyatakan bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu Yesus. Ku dimampukan, denganmu ku dilayakkan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya bukan kuat, bukan gagah kita. Amin. Bukan kuat, bukan, katakan namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu Yesus. Ku dimampukan, denganmu ku dilayakkan. Mari lambaikan tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung. Katakan dalam Yesus memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan. Segala perkara sebab Tuhan yang tangguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mau sungguh percaya Tuhan kepada-Mu Bapa. Segala perkara dapat ku tangguh. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan
Yesus yang memberi kekuatan, memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu, berikan penglihatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu, berikan kekuatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Lebih semangat lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Raja di atas segala raja. Mari sama-sama nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Nyatakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Menyatakan satu hati, hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Menyatakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sorakan, oh, oh. Mari lambaikan tangan kita. Engkaulah Raja atas dunia, Saudara yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita mau mendoakan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Nama Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Shalom adik-adik, jangan bingung ya, ini Kak Suryadi, puji Tuhan. Ayo sungguh-sungguh ya. Minta maaf ya Bapak Ibu, karena ada anak depan ngeliatin saya. Ini kok beda gitu ya. Ayo sungguh-sungguh ya, jangan fokus sama rambutnya, fokus sama Tuhannya ya. Ayo tutup matanya sungguh-sungguh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari adik-adik angkat tanganmu nak, sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, ku percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih. Mari Bapak Ibu bernyanyi sambil berdoa. Mereka keturunan orang benar, dan mereka juga akan perkasa di muka bumi ini. Mati janji-janji. Mari adik-adik tutup matamu, katakan ku percaya. Berkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Lalai menepati janji-janjimu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau dalam nama Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya, ku percaya. Diberkati engkau ya, diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanku apa yang diberkati, tetap diberkati selama-lamanya. Percaya Kau Tuhan, diberkati engkau pernah lalai. Diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau. Diberkati engkau. Percaya Kau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dan mari kita arahkan tangan kepada anak-anak kita. Percaya Kau Tuhan yang
terjadilah tambah umur mereka, tambah dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Dan biarlah apa yang disebut keturunan orang benar kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Hidup mereka naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Mereka akan jadi berkat, bukan cuma buat keluarga, tapi bagi banyak orang yang akan mereka temui seumur hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan hati dari Tuhan dan manusia selalu menyertai anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, diberkati Tuhan juga sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, adik-adik silakan ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita mau nyatakan darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan
Tuhan. Kau yang selalu terima kami apa adanya Tuhan. Gak ada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dalam hidup kami. Ada Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat katakan betapa ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan. Kau layakan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Apa itu kasih? Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sekuat yang bisa kita beri buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih ya Tuhan, oleh kasih karunia dan anugerah semata-mata. Oleh karena belas kasihan Tuhanlah, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, biar kami terus belajar untuk menghitung hari-hari kami, menebus hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pimpin kami Tuhan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, sebab kami mengakui di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pimpin kami Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami perlu dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar hari ini tertanam di hati kami dan bertumbuh, menghasilkan perbuatan yang baik dan yang benar, bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, jauhkan dari pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau menyucikan dan melayakkan kami untuk mendekat ke tata kasih karunia. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami saja. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari fokus kepada firman Tuhan, jangan fokus ke rambut saya Bapak Ibu ya. Mari kita hari ini akan belajar tentang Roh Kudus yang adalah Tuhan. Dan menarik sekali ada sebuah pemikiran saudara, karena kita baru saja
merayakan hari Pentakosta, ada sebuah pemikiran terbersit di hati saya. Kenapa waktu Roh Kudus turun itu dalam bentuk lidah api, saudara? Kenapa enggak seperti yang lain gitu, halilintar kah atau angin puting beliung kah? Kenapa dalam bentuk lidah api, saudara? Lalu kemudian perenungan ini menjadi menarik karena Tuhan mulai ajarkan kepada saya beberapa hal. Banyak di antara kita kalau mendengar api itu mungkin kita pikirnya neraka, kita pikirnya penghukuman. Tapi ternyata Tuhan juga memakai api, saudara. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Yuk kita baca sama-sama Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat selanjutnya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan apa yang terjadi hari itu? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berapa waktu yang lalu diundang di sebuah gereja yang bertahun-tahun dari sejak sinodenya berdiri, saudara, mereka merayakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan waktu ada jeda ibadah, saya diajak makan sama para majelisnya. Lalu kemudian ada sebuah cerita kesedihan di hati mereka karena yang ngajakin makan sudah cukup umur juga, saudara. Dan mereka bilang, Pak, sekarang yang muda-muda enggak berbahasa roh ya Pak. Enggak seperti kita dulu begitu. Waktu kita, zaman kita itu kan kita banyak berkata-kata dalam bahasa-bahasa begitu, artinya kita berbahasa roh. Tapi sekarang di ibadah mereka sendiri yang muda-muda itu tidak berdoa dalam bahasa roh. Lalu kemudian saya lihat ada semacam kesedihan yang diucapkan. Saya taruh di hati saya, biarlah anak-anak muda di tempat ini kita semua juga berbahasa roh. Tepuk tangan dulu yang percaya Bapak Ibu, yang mengasihi Tuhan. Sebab waktu Roh Kudus turun ke atas umatnya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tahu istri saya sudah membahas tentang Roh Kudus secara cukup baik dan cukup detail, saudara. Jadi baiklah di wadah ini kita semua tidak anti dengan berbahasa roh. Kalau Tuhan taruh saudara untuk berdoa dalam bahasa roh, berbahasa roh lah saudara ya. Sebab itu menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Bapa di sorga. Dan itu membangkitkan iman kita saudara. Mengingatkan bahwa di dalam kita ada roh Tuhan. Yang percaya, setuju, mengerti, katakan amin. Ayo sebelum dilanjutkan kasih tahu kiri kanan, kamu harus sering-sering berbahasa roh. Ayo, sering-sering berbahasa roh. Kalau belum berbahasa roh gimana? Saudara minta. Memang rasanya aneh sih kenapa kita berbahasa roh. Sebab kadang ada doa yang kita tuh gak bisa ucapkan lagi dalam bahasa Indonesia saudara. Ada masa di mana saya tuh dalam doa menangis dan gak bisa ngomong lagi pakai bahasa Indonesia. Jadi waktu berdoa dalam bahasa roh itu menyampaikan keluhan-keluhan kepada Bapa di surga. Nah mari kita lanjutkan penjelasan yang menarik ini. Kenapa harus lidah api? Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada umatnya Allah Roh Kudus dalam bentuk lidah api? Kenapa harus api? Tuhan ingatkan kepada saya mengenai satu kisah dulu. Ada seseorang yang bernama Musa. Ikuti saya, Musa. Musa ini banyak dalam hidupnya dia mengalami pelarian demi pelarian saudara. Waktu dia kecil karena anak-anak bayi yang lain dibunuh. Musa itu harus diselamatkan dengan cara dilarikan di sebuah sungai. Lalu ketemu dengan putri Firaun, dia angkat anak, dididik sebagai pangeran di Mesir. Lalu kemudian Musa tahu dia orang Israel. Waktu ada orang Israel bunuh orang Mesir, menganiaya
orang Mesir menganiaya orang Israel, apa yang Musa lakukan? Dia bunuh orang Mesir itu dan setelah itu dia lari lagi saudara. Sempat punya istri, berkeluarga dan itu dia lakukan dalam pelarian. Musa itu mengalami masa-masa yang cukup tragis dalam hidupnya saudara. Sampai umur 80 tahun itu dia melihat adanya semak duri menyala oleh api tetapi tidak terbakar. Dan inilah titik balik dalam kehidupan Musa, bagaimana Tuhan menghibur hatinya untuk tidak berlari lagi. Ayo kita baca sama-sama Kejadian 3 ayat 2, 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Waktu Musa mendekat, lalu Tuhan bilang kepada Musa supaya dia melepaskan kasutnya. Mungkin kalau kita baca rasanya sederhana, oh udah dekat sama Tuhan lalu kemudian ya bersih-bersih copotin sepatunya. Tetapi pengertian dalamnya adalah begini saudara. Musa, kamu jangan lari lagi. Selama ini kamu hidup dalam pelarian. Tapi sekarang aku memanggil engkau untuk mendekat kepadaku dan jangan lari lagi. Dengan menanggalkan kasut, Musa tahu dia nggak akan bisa lari jauh karena ini daerah padang gurun berbatu-batu. Jalan di padang gurun berbatu-batu tanpa kasut, tanpa sepatu zaman dulu, maka dia nggak akan bisa berjalan jauh. Dengan perkataan lepaskan kasutmu sebab tanah ini kudus. Itu artinya Musa kamu jangan lari lagi. Saudara tahu waktu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, Tuhan itu sedang menghibur umatnya. Karena para murid sedang ketakutan hebat hari itu. Mereka tahu Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih berdoa dengan pintu ditutup, jendela ditutup. Mereka takut nanti dianiaya, takut disalib, takut digebukin, takut masuk penjara dan selanjutnya. Banyak kekhawatiran dan ketakutan, tapi waktu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, itu adalah sebuah penghiburan yang datang daripada Tuhan. Ketahuilah saudara, kembali ke kisah Musa ini. Musa ini kelak adalah orang yang menulis 5 kitab utama di depan dari perjanjian lama yang disebut kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kisah ini ditulis di kitab Kejadian, artinya Musa ini yang tulis. Kenapa Tuhan menampakkan diri dalam semak duri? Kenapa tidak di pohon mangga begitu? Kenapa tidak di pohon beringin? Kenapa harus semak duri? Ini semua ada alasannya saudara ya, menyangkut tentang api Tuhan tersebut. Ingatkah saudara bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Tuhan sudah bilang jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi karena mereka lebih mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh, mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Lalu kena hukumlah ular yang merupakan representatif daripada roh jahat yang masuk kepada dia. Lalu ular sejak itu dijadikan binatang melata, makanannya adalah debu dan abu. Lalu kemudian mata Tuhan memandang kepada manusia yang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Saya bayangkan hati Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Banyak penafsir Alkitab setuju zaman itu ular itu punya kaki dan punya tangan. Sehingga hukumannya adalah makananmu debu dan abu, artinya kaki dan tangannya itu hilang, saudara. Dan sekarang Adam dan Hawa, mereka lihat bagaimana fatalnya akibat dosa itu. Hukuman Tuhan yang luar biasa. Mereka membayangkan ular itu kan binatang yang panjang saudara ya. Kaki tangannya hilang dia bisa kelak-kelok begitu, melata. Lalu kalau manusia semacam Bapak Ibu dan saya tangan gak ada, kaki gak ada. Bagaimana cara bergeraknya? Ketakutan yang hebat mencekam Adam dan Hawa. Lalu saya membayangkan bagaimana Tuhan itu melihat kepada manusia yang berdosa, ular kena hukum, tetapi waktu hukuman Tuhan mau dijatuhkan kepada Adam dan Hawa. Ini yang menarik saudara.
Waktu ditanya, kenapa kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Lalu waktu mereka memberikan alasan masing-masing, lalu Tuhan berfirman, saudara. Hukuman itu harus diturunkan karena Tuhan itu adil adanya. Tangan Tuhan yang tadinya tertunjuk kepada Adam dan Hawa, tiba-tiba diplesetkan, saudara. Terkutuklah. Lalu kemudian diarahkan ke tanah, saudara. Kalau ular, tangan Tuhan tertuju kepada ular. Makananmu, debu dan abu, terkutuklah engkau. Tapi waktu manusia Tuhan lihat, lalu tangan Tuhan tidak terulur kepada manusia. Justru tangan Tuhan terulur kepada tanah. Terkutuklah tanah. Dan sejak hari itu, bumi yang tadinya begitu baik menjadi kena kutuk, saudara. Dan dari tanah ini yang tadinya begitu indah dan bagus, keluarlah yang disebut semak duri. Tadinya tidak ada semak duri, saudara. Semak duri ini muncul setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kalau saudara mulai nangkap kisah ini, ada benang merahnya, saudara. Kenapa Tuhan menampakkan diri di semak duri? Ini adalah sebuah nubuatan kelak tentang datangnya juru selamat yang mengambil semak duri itu. Siapakah juru selamat yang mengambil semak duri akibat hukuman dosa itu, saudara? Kurang berani. Siapa dia? Yesus. Bisa berikan tepuk tangan dulu buat Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tuhan ada di dalam semak duri itu, artinya Tuhan mengambil hukuman atas tanah yang diakibatkan oleh dosa manusia itu. Dengan sebuah kesadaran pada akhirnya, saudara, berbicara tentang Tuhan yang menampakkan diri dalam nyala api di tengah-tengah semak duri itu. Semak duri adalah dampak dari dosa. Semak duri itu bisa terbakar oleh api itu. Tetapi ada mujizat di sana, semak duri itu tidak hangus. Berhenti sejenak, saya mulai merenung lebih dalam lagi, saudara. Bukankah kita ini adalah orang yang berdosa? Tetapi Tuhan itu menanggung hukuman kita. Tuhan merelakan dirinya sendiri, saudara, ada di dalam semak duri. Tetapi kekudusan Tuhan tidak bisa tertusuk oleh semak duri itu, saudara. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus dengarkanlah baik, saudara. Dalam hidup kita yang mungkin sudah jatuh di dalam dosa. Dengan akibat-akibat yang begitu fatal yang harus ditanggung oleh orang yang berdosa. Tetapi Tuhan yang baik itu menampakkan dirinya di dalam semak duri. Artinya semak duri bisa terbakar, tapi tidak hangus. Tubuh kita suatu hari nanti akan tidak ada, tapi roh kita tidak hangus. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan yang mulia di sorga. Yang percaya Tuhan Yesus, tolong tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya, saudara. Tetapi kalau semak duri itu dibakar bukan oleh api Tuhan, maka semak duri itu pasti hangus terbakar. Tapi kalau semak duri di dalamnya ada api Tuhan, maka sekalipun sepertinya terbakar, dia tidak hangus terbakar. Saudara mungkin pernah dengar kisah ini. Ini kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari itu mereka dilakukan sesuatu yang disebut penghukuman buat mereka bertiga. Kenapa? Karena cara mereka beribadah berbeda dengan cara layak atau umumnya pada masa itu. Masa itu orang menyembah dewa-dewa. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menyembah Allah yang hidup. Yang hari ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Waktu mereka disuruh menyembah itu, mereka minoritas, saudara. Tapi mereka tidak mau menyembah patung-patung. Dan akibatnya raja menjadi marah. Singkat cerita, api tempat di mana manusia bisa dibakar, dipanaskan 7 kali lipat untuk menerima ketiga tubuh daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang tetap mau menyembah kepada Tuhan. Begitu panasnya api itu sampai orang yang gotong Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar hidup-hidup, saudara. Lalu ketiga hamba yang mengasihi Tuhan ini, mereka dimasukkan di dalam api itu. Dengar baik, saudara ya. Api
membakar orang-orang yang mengikat, yang menggotong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam kobaran api itu tidak menghanguskan mereka. Bisa membakar, ya, tapi khusus mereka tidak menghanguskan sama sekali. Seperti semak duri yang kayaknya terbakar hebat tapi tidak hangus karena ada Tuhan di dalamnya. Demikianlah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hangus terbakar. Sekalipun orang bilang kamu malang, kamu banyak kesusahannya, kamu sok suci dan selanjutnya. Tapi kenyataannya mereka bertiga tidak sendirian di sana. Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka dan menolong mereka. Bisa sorak-sorai yang lebih kencang buat Tuhan kita yang baik. Waktu saya merenung saudara, Tuhan menaruh di hati saya, ya mungkin kayaknya biasa tapi tidak biasa. Tahukah saudara bahwa Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mungkin orang berkata Sadrak, Mesak, dan Abednego malang karena dibakar oleh api. Tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Konsekuensi dari dosa adalah kematian, saudara. Sehingga mereka harus bersusah payah di muka bumi ini. Tidak ada kitab yang menceritakan sangat detail tentang apa dampak daripada kejatuhan Adam dan Hawa kecuali di Alkitab, saudara. Dan Alkitab menceritakan memang dosa bisa membawa dalam tanda petik kenikmatan yang sementara. Tapi dampak kemalangannya, kesusahannya, kecelakaannya itu besar saudara. Dari generasi kepada generasi. Dan sejak itu manusia terus menerus jatuh di dalam dosa. Lalu Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia karena dengan usahanya sendiri manusia tidak bisa diselamatkan. Lalu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang disebut Tuhan, mereka disebut orang benar. Ikuti saya, orang benar. Tetapi orang benar ini masih hidup di dunia di mana tanah itu sudah dikutuk. Itulah sebabnya sekalipun dia orang benar, dia bisa menerima kemalangan, saudara. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi sama juga seperti Sadrak, Mesak, Abednego ditolong oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan dari semua kemalangan. Sama seperti semak duri yang tidak terbakar oleh api itu sendiri. Maka Tuhan berjanji, sekalipun kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Setuju? Sekarang tutup matanya dan berikan tepuk tangan sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Biarlah kita semua masuk bilangan orang benar. Kasih tahu kiri kanan, katakan, saya berdoa kamu orang benar. Ayo saudara. Saya berdoa, saya berharap kamu adalah orang benar. Sekalipun kita ini banyak kemalangannya kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan juga menampakkan diri dalam tiang api. Api Tuhan ini beda dengan api penghukuman atas iblis dan roh-roh jahat itu saudara. Api Tuhan itu menampakkan dirinya seperti tiang awan dan tiang api. Berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Sedikit mengulang pembelajaran yang lalu bagaimana api itu juga dipakai Tuhan saudara. Keluaran 13 ayat 21. Ayo baca yang kenceng yang mau diberkati dan jadi berkat. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Janji Tuhan kepada umatnya adalah Tuhan berjalan di depan umatnya. Siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api dengan sebuah tujuan untuk apa saudara? Menerangi mereka supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Ada pengertian yang indah yang Tuhan ajarkan saudara. Untuk kita yang disebut orang benar, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji Tuhan, Tuhan berjalan di depan kita.
Baik pada waktu langit cerah, saudara. Pada waktu semuanya bahagia dan sukacita, Tuhan jalan di depan kita. Bahkan pada waktu malam, kesulitan bertubi-tubi, kemalangan begitu hebat, dan kita pikir ini hari yang buruk atau bad day. Tuhan tetap berjalan di depan kita dalam bentuk tiang api. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Bisa berikan tepuk tangan penghormatan saudara buat Tuhan Yesus. Ayo jangan ragu saudara. Di muka bumi ini tidak ada yang mengaku Tuhan yang bisa membebaskan umatnya, menuntun umatnya sedemikian rupa dalam tiang awan dan tiang api. Tidak ada saudara. Alkitab mencatat satu-satunya Tuhan yang benar yang bisa memimpin berjalan di depan umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan yang hebatnya yang juga Tuhan ajarkan kepada saya, mungkin waktu dulu baca ayat ini terluput saudara. Penting bagi kita untuk belajar atau baca firman Tuhan berulang-ulang. Terkadang ada arti yang bisa berbeda yang muncul seperti ayat lanjutan ini. Waktu penjelasan yang lalu ini belum keluar saudara. Tapi waktu mulai mengupas firman Tuhan tentang Tuhan dalam bentuk api, ayat ini tiba-tiba keluar kepada saya. Keluaran 13 ayat 22. Ayo 1, 2, 3. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tiba-tiba kata tiada beralih itu seperti di highlight begitu, diberikan warna berbeda. Lalu muncul ke permukaan dan membekas di hati saya untuk diajarkan. Tiada beralih. Saudara tahu apa artinya tiada beralih? Untuk selama-lamanya, tak tergoyahkan. Susah maupun senang, sukacita maupun duka cita. Di gunung tinggi atau di lembah curam. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ayo jangan ragu saudara yang percaya, tepuk tangan yang kuat. Katakan haleluya. Kenapa Tuhan menampakkan diri dalam lidah api kepada murid-murid pada masa itu saudara. Untuk mengingatkan mereka bahwa kesetiaan Tuhan itu tiada taranya. Kalau manusia berjanji, manusia bisa ingkar janji. Karena manusia bisa berubah-berubah saudara. Bahkan ada lagu yang pernah dituliskan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Percaya, setuju, katakan amin. Mari kita tetap pegang janji Tuhan. Dan Tuhan bilang tiada beralih. Tuhan menuntun kita tiada beralih. Tuhan sengaja Roh Kudus turun dalam bentuk tiang api. Bukan halilintar saudara. Untuk mengingatkan kepada murid-murid Yesus pada masa itu bahwa Tuhan itu tiada beralih. Selama-lamanya ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita tertawa terbahak-bahak. Waktu kita berlinang air mata. Waktu kita merasa saya bukan siapa-siapa dan saya tidak ada apa-apanya lagi. Tuhan ada menyertai umatnya. Tuhan menemani kita waktu kita sehat. Tuhan menemani kita waktu kita sakit. Tuhan menemani kita waktu kita sepertinya banyak uang. Tapi Tuhan juga menemani kita waktu kita bangkrut dan tidak ada lagi harta benda. Tuhan menemani kita waktu kita punya teman banyak. Tapi Tuhan juga tetap menemani kita waktu kita dikhianati dan gak ada seorang pun bersama-sama dengan kita. Kesetiaannya tiada beralih. Itulah Tuhan yang baik. Ayo sorak-sorai jangan ragu buat Tuhan kita yang baik. Tiada yang seperti Tuhan saudara. Saya jadi ingat lagunya, Imam Musik masih ada, ayo coba bantu saya. Saya ingat lagu, coba kunci saya Kak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, katakan Tuhanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita nyanyi dari awal, saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Saya teringat waktu masa muda itu, saudara. Begitu banyaknya kesalahan, kegagalan yang saya lakukan. Malam itu pulang dari diskotik, malam menjelang pagi, saudara. Hidup tiada arti. Dan hari itu, malam itu kebut-kebutan dengan beberapa kawan. Dan hari itu, saudara, di jalan dua arah itu, kecepatan motor yang saya kendarai sendirian, saudara. Beberapa kawan juga naik motor, menjadi tidak terkendali. Dan hari itu ada motor dari arah sana dan saya terkaget-kaget juga, saudara. Karena tiba-tiba sepertinya ada sesuatu yang menghalangi, ada bundaran besi di depan saya di jalan raya itu, saudara. Lalu kemudian mau tidak mau itu tikungan, saudara. Dan zaman itu tuh saking sombongnya GR, saudara. Kalau mau nikung itu kayaknya injekan kaki udah mau nempel ke arah aspal begitu. Dan begitu kecepatan tinggi, ngelihat jalur dari sana juga agak sepi sih. Tapi bunderan itu mengagetkan saya. Dan motor itu buak nabrak sedemikian rupa. Saya ingat hari itu pakai jaket kulit dan belum ada helm. Yang saya ingat cuma satu kepala, saudara. Jadi saya pegang kepala saya sedemikian rupa. Lalu kemudian orang Jawa bilang main prosotan di jalan raya. Saya lihat motor itu knalpotnya kena aspal dan mulai nyala oleh percikan api. Dan hari itu saya mungkin berpikir itu hari terakhir saya hidup, saudara. Kenyataannya masih hidup sampai hari ini. Lalu kemana kawan-kawan itu, saudara? Mereka tidak ada bersama-sama dengan saya. Susah payah bangun sendiri. Hari itu pulang agak takut-takut gitu. Karena celana robek cukup parah. Ini ada adik saya di sini, mungkin baru dengar cerita ini, saudara. Dan saya mulai merenungkan masa-masa itu. Bagaimana kalau saya meninggal dunia. Saya ingat di Gajah Mada hari itu kebut-kebutan juga. Betapa nakalnya masa-masa itu, saudara ya. Seorang kawan itu dia naik motor dan dia nikung sedemikian rupa dekat Istana Negara ke arah Sudirman Tanjung Priok, Sudirman Tamrin, saudara. Dan di perempatan itu dia jatuh, saya nggak bisa lupa itu, injekan sadel motornya itu ke kiri ke kanan. Jadi gini, saudara, duak motornya. Dan dia mental cukup tinggi. Problemnya adalah saya ada di belakang dia, saudara.
Susah payah momen-momen itu saya menghindari supaya dia tidak terlindas. Dan yang saya tahu dia muntah darah hebat. Lalu kemana kawan-kawan pada masa itu? Kami cukup beramai-ramai. Kemana mereka? Mereka meninggalkan. Termasuk jujur, saya juga takut saudara. Jadi kita semua pergi, kita tinggalkan orang itu. Dan ada momen juga saya ditinggalkan di masa-masa semacam itu. Padahal mereka bisa saja mengaku sahabat atau friend atau best friend. Tapi tidak ada yang bersama-sama dengan kita. Tadi sengaja saya berhenti karena Tuhan ingatkan saya peristiwa itu. Sekalipun manusia meninggalkan engkau, entah dengan cara baik-baik atau cara yang tidak baik, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah beralih daripada kita. Ayo sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Entahkah itu siang, entahkah itu malam, tidak akan beralih. Tuhan sengaja menyatakan dirinya dalam bentuk lidah api untuk mengingatkan kasih setia Tuhan tidak beralih dari hidup kita. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri sebelum kita lanjutkan. Yang percaya boleh angkat tangan dan angkat hatinya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Ayo saudara, aku percaya. Yes, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan semuanya kasih karunia, semua karena kebaikannya. Aku percaya. Ayo pulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat dua-dua tanganmu saudara, berdoa. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Engkau. Engkau menyertai kami selama-lamanya, tiada beralih kasih dan setiamu. Engkau menebus kami, kami sadar kami orang berdosa. Semua karena kebaikan Tuhan kami hidup hari ini. Pemberian Tuhan semata-mata. Mari berikan sorak-sorai penghormatanmu bagi Dia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan beberapa poin lagi yang Tuhan ajarkan kepada saya. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada umatnya dalam bentuk api saudara. Api Tuhan beda dengan api neraka. Kalau api dari kuasa kegelapan itu menghanguskan. Tapi kalau api dari Tuhan justru memberikan kehidupan, saudara. Bicara juga tentang api atau pelita itu sama. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu apa saudara? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita, saudara. Ada banyak kitab di muka bumi ini. Apa aja, semua bisa menyebut kitabnya masing-masing. Tetapi satu-satunya kitab di mana di situ ditulis firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki manusia, terang bagi jalan manusia, itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Setuju mengerti katakan amin. Itulah sebabnya saudara, karena pelita yang menerangi jalan, firman Tuhan itu tidak bisa dianggap remeh saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa?
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Berkali-kali melayani Tuhan, saudara, saya melihat bagaimana kuasa kegelapan itu bekerja, saudara. Jangan pikir setan itu cuma ada di kuburan, saudara. Lalu kita berkata, setan gak ada di gereja. Salah besar. Kalau di kuburan setan itu sebenarnya gak terlalu banyak, saudara. Setan itu banyaknya di mana? Hah? Kurang berani jawabnya, di mana, saudara? Di gereja. Kalau di kuburan mereka nyembah-nyembah segala macam sesajen, setan ketawa, ini gak usah diapa-apain udah jadi satu tim, kita satu tim. Tapi begitu saudara ke gereja, maka saudara jadi musuh kuasa kegelapan. Dan iblis itu, dia tahu saudara, bahwa ayat ini ada tertulis dan Tuhan itu kalau ngomong itu tidak terbantahkan saudara. Dan iblis tahu kalau firman itu disampaikan kepada manusia dan manusia itu menerimanya, maka dia menerima pelita itu. Jalan-jalannya nggak akan tersandung-sandung lagi karena firman itu yang menuntun hidup dia. Dan memang dalam pemberitaan firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kayak contoh kita ngerti, oh ternyata semak duri itu hasil daripada manusia yang berdosa. Jangan kaget juga kenapa Tuhan Yesus diberikan mahkota duri, bukan mahkota kawat, saudara. Karena itu berbicara tentang efek daripada dosa dan Tuhan yang menanggungnya. Yesus begitu baiknya bagi kita. Berikan sorak-sorai yang sepakat, yang setuju. Dan firman Tuhan juga itu menyatakan kesalahan. Jadi bisa langsung gitu saudara. Itu seperti firman tuh datang kepada dia gitu. Dan seperti hati dia tuh diobok-obok gitu. Waduh saya salah di sini nih. Waduh saya salah di sini. Selanjutnya firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dia. Iblis itu mencoba sedemikian rupa sampai orang itu waktu dinyatakan kesalahannya, kalau dia tidak mau buka hatinya, dia bisa menjadi tersinggung dan marah, saudara. Saya ingat suatu hari ada seseorang di antara pengerja di masa yang lampau itu, dia membawa temannya yang hidupnya itu tidak benar, saudara. Tidak berkenan di hati Tuhan, melakukan dosa demi dosa. Lalu kemudian dia bawa kawannya ini ke gereja. Dan hari itu pas saya yang khotbah. Saya dengar laporan sepanjang khotbah itu dia marah sekali saudara. Marah pertama kepada saya. Yang kedua marah kepada teman yang ngajakin dia. Marah kepada saya kenapa? Karena dia pikir begini, ini pendeta apa-apain sih? Apa-apaan sih? Kok dosa malah diekspos begitu. Kehidupan dia dijadikan cerita begitu. Yang kedua, dia marah sama yang bawa dia ke gereja dan dia bilang marahnya begini. Kamu tuh nggak bener ngajakin saya ke gereja. Ngapain ceritain tentang kisah hidup saya kepada pendeta itu. Sehingga dijadikan bahan untuk khotbah dia gitu. Nyindir-nyindir sepanjang ibadah. Dan jadi dia masam gitu saudara ya. Nah pulang dari gereja, saya dikisahkan kisah ini. Dia benar-benar marah kepada temannya dan dia berkata bahwa pendeta yang di depan itu nggak benar dan kamu juga nggak benar. Kemudian dia begitu emosinya dan berkata, ngapain kamu cerita sama pendeta itu? Lagian juga ngapain pendeta itu expose di depan? Kan itu kan mempermalukan saya. Lalu pengerja ini dia bingung saudara. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Cuma sekarang ada di gereja lain aja. Dia bingung setengah mati dan dia ngomong sama temennya, gini, gua kasih tahu ya, karena masih sama-sama muda saudara. Gua kasih tahu ya, gua gak cerita apa-apa sama pendeta itu. Dan gua juga gak tahu cerita lu detail. Gua ajakin lu ke gereja supaya lu beribadah, lu denger firman Tuhan. Dan gantian dia yang syok saudara. Hah? Lu gak cerita apa-apa? Enggak. Lagian juga kapan coba, kita kan datang duduk, sempat makan ini tuh duduk, lalu dengar pendeta itu khotbah kan. Lu lihat gak gue deketin pendeta gue ngobrol? Enggak. Jadi akhirnya tiba-tiba dia kayak celik saudara. Saya tidak tahu bagaimana kisah kelanjutannya saudara.
Tetapi firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Selanjutnya adalah apakah dia mau memperbaiki kelakuan dia atau dia malah menutup hatinya, saudara. Ada orang yang setelah dengar firman Tuhan dinyatakan kesalahan dia, tapi dia nggak mau memperbaiki kelakuannya karena dia menikmati dosa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan kita. Yang mau tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Dan pada akhirnya kalau kita mau saudara, maka kita akan dididik dalam kebenaran. Kebenaran ini adalah sesuatu yang agung dan mulia. Ini sesuatu yang dari surga, saudara. Kebenaran ini berbeda dengan kebaikan. Kalau baik, ya setiap orang bisa berkata dia baik. Tapi kalau benar, itu adalah sesuatu yang hakiki, yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Tuhan menampakkan dirinya dalam lidah api. Untuk menjadi pelita dalam hidup kita, firman itu harus hidup di dalam kita. Tidak heran, kalau saudara mau ke gereja, selalu saja bisa ada halangan saudara. Ada aja. Entar inilah, entar itulah. Ada aja saudara. Supaya apa? Supaya hati saudara tidak tenang. Supaya saudara tidak siap untuk dengar firman Tuhan. Dan juga untuk melayani Tuhan. Saya ingat saudara, minggu lalu berarti ya. Mau pelayanan pagi saudara, karena di gereja sana itu kan pagi-pagi banget. Jadi berangkatnya juga pagi-pagi, jalan masih sepi saudara. Nah saya ingat ada 4 jalur begitu. Saya jalan di jalur yang sebelah sini, menuju ke arah sana. Di sini ada mobil juga, ada tikungan saudara. Saya ingat bagaimana roh jahat itu mencoba membombardir hati saya. Untuk saya tidak melayani Tuhan pada hari itu. Minggu lalu tepatnya. Dan waktu saya jalan sedemikian rupa, itu enggak kencang saudara. Karena jalannya juga enggak terlalu besar-besar banget sih. Jadi saya pelan-pelan, lalu saya kaget setengah mati saudara. Mobil di belakang nabrak mobil saya. Dan nabraknya itu, bayangin mobil lagi jalan lurus saudara. Tiba-tiba dia nikung, mau belok padahal kepala mobil saya udah jalan cukup jauh. Dia hajar buntut mobil saya dan itu kenceng saudara. Sampai ada satpam di perumahan itu nengok ke arah kami dua-duanya. Karena itu dihantamnya begitu keras sekali. Dan saya dengar seperti ada plastik yang terkoyak gitu. Jantung saya udah kayak mau copot saudara. Dan itu sebenarnya tidak mungkin bisa terjadi tabrakan karena mobil saya jalan di depan, mobil ini di belakang. Ternyata dia mau nikung saudara. Dia mau nikung, dia tidak tunggu saya lewat terlebih dahulu. Dia tabrak bagian belakang saya, nikung dan itu cukup kencang saudara. Lalu kemudian saya otomatis agak memperlambat, saya buka kaca jendela samping. Lalu yang supir di sana juga buka kaca jendelanya. Yang nyupir itu oma-oma saudara. Dan dia bilang sama saya, mau ke gereja. Lalu saya jawab apa? Saya pendetanya. Apakah saya bilang begitu? Enggak saudara. Cuma masih shock gitu. Duk, 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 duk. Waduh. Itu oma, dan di sebelahnya oma tersebut ada lagi oma yang lain yang lebih tua daripada dia saudara. Dan oma yang sebelah kayaknya ketakutan diem aja begitu. Akhirnya mobil sempat saya pinggirin dan saya lihat mobil saya lihat mobil si oma tersebut. Mobilnya saudara itu bemper depan itu melesek sampai ke dalam begitu. Saya lihat mobil saya kayak gak ada apa-apa saudara. Cuma saya pukul-pukul sedikit, ada lecet sedikit lah begitu. Kemudian saya cuma bilang, waduh, Bu hati-hati, oma gitu, hati-hati gitu. Dan ya saya pikir saudara ya, kalau orang lakukan kesalahan kan ada baiknya berkata, aduh maaf ya gitu. Entah dia panggil saya apa karena pakai rambut kayak begini, mungkin dia bilang, maaf ya dek, maaf. Gitu kira-kira saudara ya. Kalau saya gak pakai rambut, mulang, maaf sama-sama udah umur. Saya pikir ya dia akan bilang maaf atau sorry gitu. Saudara tahu dia bilang apa?
dengan wajah flat tanpa dosa. Dia bilang begini, aduh untung ya mobil situ nggak penyok, mobil saya yang penyok. Kemudian otomatis dari mulut keluar, Bu ditabrak apa untungnya sih Bu? Cuma karena waktu dan saya pikir juga saya nggak mau terus berkecamuk di perasaan itu. Saya cuma angkat tangan, udah Bu hati-hati ya. Kemudian saya masuk mobil lagi, masih bergemuruh saudara. Saya tahu iblis itu dia mencoba untuk membombardir hati saya. Karena hari itu ternyata di gereja di mana terjadi pelayanan itu saudara. Itu ada orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Sudah lama sekali nggak pernah dengar orang di ibadah itu menjerit-jerit karena pelepasan saudara. Tapi hari itu waktu firman Tuhan disampaikan, ada seorang ibu dia terikat dengan kuasa kegelapan. Dan hari itu di dalam nama Tuhan Yesus dia dilepaskan daripada keterikatannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari berikan sorak-sorak yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Bahkan suami istri gembala sidang di tempat itu, mereka juga berlinang-linang air mata saudara. Dan bubar ibadah saya lihat ibu gembala juga matanya masih merah bengkak saudara. Saya bayangkan ya, bagaimana jahatnya iblis itu. Bagaimana jahatnya roh jahat itu menghalang-halangi untuk kita ibadah. Makanya dia benci banget kalau kita tuh bisa ke gereja saudara. Dia berusaha sedemikian rupa, apa aja. Pokoknya jangan ke gereja lah. Dari mulai kecoa yang tiba-tiba muncul di rumah, sampai tiba-tiba ada urusan yang kayaknya harus dikerjakan. Tiba-tiba ada orang pengen ketemu lah apa itu segala macam. Sehingga kita tidak bisa meluangkan waktu kurang lebih 2 jam untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Karena iblis tahu. Kalau sampai seseorang itu dia dengar firman Tuhan, maka dia akan diajar oleh Tuhan sendiri. Dan kesalahan-kesalahan dia akan dinyatakan dan berikutnya kelakuannya akan diperbaiki. Dan selanjutnya orang itu akan hidup dalam kebenaran. Begitu dia hidup dalam kebenaran, maka sorga itu bukan mudah-mudahan. Tapi sorga adalah kepastian. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kalau baik itu relatif saudara ya. Saya kasih contoh. Misalkan kita di kelas saudara ya, lalu di sebelah kiri kita ada anak pendeta, oke. Di sebelah kanan kita ada orang yang tidak beragama, suka dugem, anggaplah begitu saudara ya. Dan hari itu ulangan matematika yang mungkin ditakuti oleh banyak siswa sekolah. Dan kita tahu nilai ulangan terakhir ini sangat menentukan kita naik kelas atau tidak. Dan kita udah belajar nih, mencoba gitu. Lalu begitu soal dibagikan, keringat dingin mulai mengalir. Ini saya gak gitu bisa nih. Aduh kalau dapat 5, celaka nih bisa gak naik kelas. Lalu kemudian kita nih misalkan kita panik.com, lalu kita mulai colek-colek yang kawan yang duduk di sebelah kiri kita alias anak pendeta. Kita kasih kode dia, kita minta bahan contekan gitu. Gue gak bisa nih, gue gak naik kelas nanti nih, tolonglah. Nomor 8, isinya apa? Dari tertawanya saya tahu apa yang telah terjadi saudara ya. Lalu kemudian dia itu begitu, dia tiba-tiba tuli mendadak. Dia gak mau dengar, dia tutup jawabannya. Dan dia gak kasih kita bahan contekan. Lalu kemudian kita mulai putus asa. Kita nengok sama sebelah kanan, kita tahu persis dia suka dugem, suka lakukan hal-hal yang buruk begitu. Dan dia bukan Kristen. Putus asa, shootnya lebih pelan. Shoot. Tapi aneh itu, dia nengok saudara. Kemudian wajahnya tersenyum dan dia tanya, kenapa? Apa yang bisa dibantu? Lalu kita sedih nih, nomor 8, jawabannya apa? Kemudian dia bilang, aman bro, aman. Kemudian dia tulis di kertas, kertasnya diberikan kepada kita. Ini jawabannya, terima. Lalu kita nangkap gitu, kita tulis jawabannya. Aduh, hati kita senang. Dan ulangan dibagikan, kita dapat nilai 7, kita naik kelas. Pertanyaan saya saudara, kalau kita ditanya, mana yang baik? Anak pendeta atau yang suka dugem ini? Mana yang baik? Karena di gereja jadi agak hati-hati jawabnya ya.
Ayo jujur, karena orang Kristen biasanya jujur. Mana yang bagi kita baik? Anak pendeta yang gak kasih bahan contekan ini, atau yang suka dugem ini, yang agamanya bukan Kristen. Mana yang bagi kita baik? Hah? Bugem? Ya kalau bugem pasti baik saudara ya, bugem pasti baik. Yang suka dugem atau anak pendeta? A ini yang anak pendeta, atau B yang suka dugem? A atau B? B. Coba lihat saudara. Padahal lagu sekolah minggunya udah jelas sekali. Nyontek itu kurang pede. Nyontek itu. Kalau ditanya mana yang baik? Yang dugem. Coba lihat. Kebaikan manusia itu abu-abu saudara. Saudara mulai paham maksud saya? Halo? Tapi kalau kebenaran adalah sesuatu yang mulia saudara. Dan dasarnya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Setiap orang bisa berkata saya baik. Sampai Tuhan bilang banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi soal kebenaran saudara. Itu adalah melakukan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Dan itulah yang membuat seseorang bisa ke surga. Karena jalannya diterangi oleh pelita firman Tuhan itu. Sepakat, setuju, mengerti, tepuk tangannya dulu yang kuat. Buat Tuhan kita yang baik. Dan iblis itu, roh jahat itu gak akan ke surga. Itulah sebabnya dia membuat orang-orang tidak ke gereja. Bahkan kalau ke gereja, dia hadir di dalam persekutuan itu. Loh, emang kalau ada Tuhan Yesus, setan bisa hadir? Hadir saudara. Baca Alkitab baik-baik. Waktu Tuhan Yesus lagi ngajar di sinagoge, kalau kita sekarang ngomongnya tempat ibadah, di situ pun ada orang yang kerasukan. Artinya setan itu ada di situ saudara. Jadi bayangkan apa yang terjadi waktu kita ibadah. Roh jahat itu bisa datang. Entah dengan kemarahan, karena kesalahannya dinyatakan. Atau tiba-tiba dia melakukan aktivitas lainkah. Atau iblis juga bisa tiup-tiup di wajah dia sambil menyanyikan. Bisa saja lagu rohani. Tidurlah buah hatiku, matahari telah lama bersembunyi. Lalu tiba-tiba dia tarik napas. Dia tertidur. Saya tahu kalau jemaat tertidur dari mana. Suka anggukan kepalanya saudara. Ya saya tahu ada orang yang tertidur gara-gara memang sakit diabetes saudara ya. Ya ada kawan saya memang karena dia gula darahnya tinggi. Jadi dia kalau duduk tuh gak bisa lama saudara. Duduk bentar dia tidur. Nyetir aja sebentar karena diabetesnya tinggi. Tidur dan nabrak mobil di depan. Dulu saya bingung kenapa tiap ke gereja dia tidur. Ternyata dia diabetes saudara. Coba lihat kiri kanan ada yang diabetes gak di antara kita saudara ya. Segera periksa ke dokter saudara ya. Tapi juga ada momen di mana itu adalah serangan roh jahat supaya orang itu enggak dengar firman Tuhan. Saya kadang lihat ya, manifestasi daripada kuasa kegelapan. Begitu firman disampaikan, ada aja lu saudara. Bisa tiba-tiba dia colek-colek temennya, dia kasih lihat handphone, dia ngobrol. Saya sampai kadang pikir loh saudara ya. Bagaimana roh jahat itu dia bermanuver sedemikian rupa. Intinya adalah supaya kita tidak menangkap firman Tuhan yang adalah pelita. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu begitu sungguh-sungguh ibadah. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita berikan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Firman Tuhan itu pelita. Bagaimana seseorang itu bisa imannya menjadi lemah. Begitu dia mulai enggak ibadah, mulai undur, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu imannya mulai melemah saudara. Ciri-ciri imannya mulai melemah, dia bisa menjadi begitu emosional untuk segala sesuatunya saudara. Tidak menyukai hamba Tuhan, tidak menyukai gereja, dan berbicara hal-hal yang buruk yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Itu imannya mulai melemah saudara. Baiklah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Setuju katakan amin. Sebab roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi karena roh kita itu adalah pelita Tuhan, kita tidak boleh menganggap remeh bahwa Tuhan bisa bicara dari roh kepada roh.
Dan pada akhirnya mengingatkan apa yang terjadi, janji Tuhan waktu Roh Kudus itu mau dicurahkan. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ayo kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ingat saudara, kalau penolong ini sebenarnya perjanjian lama sudah cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana kemalangannya banyak, tapi Tuhan meluputkan mereka dari semuanya itu. Bukankah Tuhan itu adalah penolong dalam hidup kita? Tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Apa dosa dan salah Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka tidak berbuat dosa, saudara. Tapi roh jahat mencoba membinasakan mereka. Tapi api Tuhan justru menolong mereka tidak hangus terbakar. Supaya Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Ingat peristiwa tentang tiang awan dan tiang api. Tiada beralih. Satu lagi yang terakhir ayat yang ke-26. Ayo 1, 2, 3. Tetapi penghibur, nah saya kasih dalam kurung semak duri. Hari itu entah bagaimana hati Musa. Mungkin dia merasa dia sudah tidak layak lagi untuk mengiring Tuhan. Apalagi menjadi orang yang bisa menyelamatkan bangsanya. Tetapi Tuhan menampakkan diri dalam semak duri yang terbakar tapi tidak hangus. Seperti sebuah calling atau panggilan, jangan lari lagi. Selama ini engkau lari dari sini, lari dari situ, pergi ke sini, ke situ. Dan lihatlah keadaan hatimu. Hari ini tanggalkan kasutmu. Jangan lari lagi. Tetap dekat dengan aku. Dan kenyataannya 40 tahun berikutnya. Sampai usia 120 tahun. Musa masih dipakai Tuhan secara ajaib. Bukankah Tuhan itu adalah penghibur yang sejati dalam hidup kita? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Entah sudah berapa banyak konseling saudara ya. Saya belajar satu perkara, ini juga baik pembelajaran buat kita semua. Kalau ada orang minta pendapat kita, orang konseling tentang masalah kehidupannya. Perkataan kita itu terbatas kuasanya saudara. Kalau kita misalkan ada orang lagi susah gitu, lalu kita bilang begini sama dia nih, pakai bahasa manusia. Udah tenang aja bro, tenang, udah ngapain sih sedih melulu, udah tenang aja. Itu perkataan manusia saudara. Kekuatan perkataan manusia itu beda dengan kekuatan firman. Kekuatan firman itu selama-lamanya. Berkali-kali konseling orang, saya menyadari kalau saya cuma ngomong pakai perkataan manusia, itu kuasanya terbatas. Tapi waktu firman itu diucapkan, waktu dia merasa sedih dan berduka, misalkan contoh firman Tuhan bilang begini, oke, tapi Tuhan itu mengerti akan engkau. Itu pakai bahasa manusia, sebab ada tertulis, Tuhan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Dia yang memelihara kamu. Saya lihat ada yang aneh tuh Bapak Ibu. Tiba-tiba seperti ada cahaya yang muncul begitu. Karena firman itu ngomong ke rohnya Bapak Ibu. Supaya dia jangan takut. Supaya dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Bahkan waktu masa-masa duka yang dalam sekali. Firman Tuhan datang. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan takut. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya lihat kuasanya berbeda, orang diubahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Firman itu benar-benar adalah pelita. Mari berikan sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita pergunakan pelita itu. Bapak Ibu sudahkah install Bible di Alkitab? Ada software yang bagus, Bible ID itu, Bible itu saudara ya. Itu bisa ada suara yang keluar dari sana dan bisa diatur bukan cuma volume, tapi kecepatan bacanya. Bahkan saudara bisa plan di situ untuk baca Alkitab setahun. Setelah itu suruh dia bacain aja saudara. Kalau saudara install itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Sebab firman itu adalah pelita. Dengarkan saudara, satu-satunya yang bisa ngomong sama roh kita, itu adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan itu. Nah, di penghujung dari khotbah ini juga saya umumkan bahwa
live streaming kita mulai ditiadakan, saudara ya. Dan yang ada itu adalah tayang ulang. Supaya apa? Supaya semua jemaat ikut beribadah bersama-sama onsite. Sebab ibadah online itu beda dengan onsite. Saya berdoa semuanya ibadah onsite, ibadah di tempat. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan firman-Nya. Ayo sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, saudara. Engkaulah tiang awan dan tiang api, Tuhan. Kami tahu ada maksud Tuhan yang mulia, sehingga Engkau turun dalam bentuk lidah-lidah api kepada murid-murid, orang-orang yang mengasihi Engkau pada masa itu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Mari nyanyi dari hati kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ayo katakan. Melangkah maju, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Mari angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih. Ayo nyanyi dengan iman. Menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seperti Dia. Sampai telingamu dengar pujian-Mu, saudara. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti api yang menerangi dari gelap. Jangan lari lagi saudara, jangan lari lagi.
Mari mendekat kepada Tuhan. Hidupku dengan kebaikan. Mari yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Seperti yang awan, bukan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Ayo katakan, Kau menjaga hidupku dengan baik. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa dalam bahasa-bahasa yang baru, saudara. Kuatkan kepercayaanmu. Tuhan sudah dekat. Kuatkan hatimu. Bangun dirimu di hadapan Tuhan. Jangan lari lagi, saudara. Sebab firman itu adalah pelita. Buka hatimu, saudara. Hiduplah dalam kebenaran. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Mari menyembah. Terimalah Roh Kudus, saudara. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Biarlah lidah-lidah api turun atas hidupmu, membangkitkan semangatmu yang mulai pudar, menyalakan hidupmu kembali. Sebab rohmu adalah pelita Tuhan. Angkat tanganmu, mari menyembah. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Mari menyembah. Sebab Tuhan itu baik. Dia hadir di sini, mengerti isi hatimu, mengerti tetes air matamu. Kasih masih ada, mujizat masih ada, pertolongan masih ada, berkatnya masih ada, pimpinannya masih ada. Mari sorak-sorai sekuat-kuatnya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada firman yang gagal. Tidak ada persekutuan yang sia-sia. Hari ini kami percaya ada lagi orang yang dikuatkan. Ada lagi orang yang disembuhkan. Ada lagi orang yang kembali kepada kasih yang mula-mula. Ada lagi orang yang diampuni. Ada orang lagi yang kembali berkobar-kobar untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Lihatlah keadaan umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengerti bahasa hati masing-masing. Engkau tahu setiap pergumulan. Bahkan setiap tetes air mata kami, Tuhan tahu apa artinya. Kami tahu kasih itu besar, yaitu kasih Yesus kepada kami. Tiada yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya dikasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh berikan lambaian tangannya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, mari pagi hari ini kami ingin menyambut apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GBI Menara Kawanan Domba. Yang pertama kali hadir boleh berikan lambaian tangannya. Puji nama Tuhan, Jemaat GBMKD adalah jemaat-jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan, amin. Amin, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita bawa jiwa-jiwa yang lebih banyak untuk datang pada Tuhan. Haleluya.
Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Kami ingin menginformasikan setiap hari Jumat di tempat ini akan ada rumah doa pukul 7 malam. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu luang hari Jumat gak ngapa-ngapain, boleh banget kita berkumpul bersama, berdoa bersama-sama di tempat ini setiap hari Jumat pukul 7 malam. Selanjutnya MKD Worship akan mengadakan milestone 2 untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus untuk menjadi wadah seluruh pelayan MKD Worship untuk mengembangkan kemampuannya di bidang praise and worship. Nah, milestone 2 ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 21 Juni pukul 9 pagi hingga selesai. Jadi milestone ini bersifat wajib untuk para Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani di bidang praise and worship. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum melayani tapi ingin melayani di bidang praise and worship, kami juga sangat terbuka untuk Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama pelayanan di tempat ini khususnya di bidang praise and worship. Selanjutnya, puji nama Tuhan, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Jadi akan diadakan family gathering untuk tanggal 27 hingga 28 Juni nanti. Jadi itu hari Jumat dan hari Sabtu ya Bapak Ibu Saudara, itu tanggal merah. Jadi GBMKD akan mengadakan family gathering, namun untuk lokasi dan harganya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Tapi jika ada yang udah pengen banget nih ikutan, nanti bisa langsung menghubungi Kak Revi. Tahu Kak Revi Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang itu yang angkat tangan? Nah itu nanti bisa langsung menghubungi Kak Revi di belakang ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya akan ada ibadah awaken siang hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang masih usia remaja, boleh banget diajak ke tempat ini setiap hari Minggu pukul 1:30 siang akan ada ibadah awaken. Nah untuk pengumuman yang terakhir Bapak Ibu Saudara, gak lupa pastinya minggu lalu sudah diumumkan bahwa hari ini kita akan ada perjamuan kasih. Puji nama Tuhan. Sudah tersedia di belakang, namun Bapak Ibu Saudara, supaya hari ini lebih tertib dan semuanya bisa kebagian makan dengan kenyang, nanti para pengerja yang luar biasa di belakang akan membantu untuk membagikan makanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kita juga harus ingat ya teman-teman kita yang mungkin waduh ada yang belum makan, ada yang udah makan, ada yang belum. Jadi kita harus sama-sama satu kenyang semua kenyang. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk yang bertugas. Shalom, semua diberkati. Amin, puji Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berterima kasih di pagi hari ini. Suaramu yang begitu indah, boleh kami terima firman-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman yang setelah kami dengar, menjadi kekuatan buat kami dalam mengiring kepada Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, kami perlu kekuatan Roh Kudus-Mu. Biar firman dan Roh Kudus itu menyatu dalam hidup kami. Sehingga kekuatan yang dari Tuhan itu benar-benar bekerja dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau terus menjadi saksi Tuhan. Untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan pada saat ini kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kedua hamba-Mu ini. Dengan pengurapan khusus yang datang daripada Tuhan. Hikmat pewahyuan terus sampaikan Tuhan. Untuk membuka semua rahasia-rahasia firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan menjadi kekuatan buat kami, jemaat yang mendengarkan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Segala kelemahan tubuh, segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Tuhan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam kedua hamba-Mu ini Tuhan. Yang ada kekuatan kesehatan yang baru. Ada kekuatan yang terus mengalir. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadi
Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu. Bersama dengan keluarga besarnya Tuhan akan terus pakai menjadi alat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan. Pelayanan bukan hanya di tempat ini, bahkan di mana saja hamba-Mu berada, akan banyak memulihkan banyak jiwa. Banyak membawa mujizat, kesembuhan, terjadi pemulihan, sehingga makin banyak orang di bawah mengenal kepada Tuhan, diselamatkan. Tuhan terima kasih, kami serahkan kedua hamba-Mu bersama keluarga dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin juga ada jemaat di sini yang datang dalam kelemahan tubuh. Engkau percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman sudah disampaikan, firman itu akan bekerja. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Apapun penyakitmu, percaya, trust to Him. Dia akan menyembuhkan engkau. Engkau datang dan pulang berbeda. Itu firman Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bawa persembahan. Ada firman berkata di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tuhan, tadi jemaat sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Berikutnya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat pada Engkau datang di rumah Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Bawa persembahan itu. Seberapa besar yang Engkau punya, berilah dengan penuh sukacita. Karena Tuhan senang dengan pemberian yang penuh sukacita. Jangan engkau dipaksa, karena terpaksa. Dia akan melimpahkan segala ribaanmu. Penuh berlimpah, meruah, tumpah meruah. Engkau akan diberkati dalam setiap usaha pekerjaanmu. Percaya, pada saat engkau diberkati oleh Tuhan, tidak ada kegagalan dalam kehidupanmu. Tidak ada kebangkrutan dalam usaha-usahamu. Tuhan yang memberkati. Pada saat engkau diberkati Tuhan, bawa itu ke dalam rumah Tuhan. Bawa itu untuk memuliakan nama Tuhan. Angkat persembahanmu tinggi-tinggi. Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang bawa persembahan. Bahkan mungkin mereka memberi dengan transfer. Tuhan memberkati. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Mereka jadi bendahara-bendahara kerajaan sorga di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini ke dalam rumah Tuhan. Dikelola dengan baik menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Bapa, terima kasih. Kalau siang hari ini kami sudah terima makanan secara rohani. Di belakang kami tersedia makanan untuk jasmani kami. Tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan berkati. Terus Tuhan berkati. Kalau mereka memasak, talenta memasak, Tuhan kembangkan. Menjadi sumber kekayaan, kemakmuran. Tuhan berkati makanan yang ada di belakang. Kuduskan Tuhan. Menjadi kekuatan buat kami, menjadi kesehatan buat kami. Dan kami pakai untuk memuliakan, untuk tetap kami setia mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan pulang bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Untuk kami kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang apapun. Satu hal yang kami mau Tuhan, terus taruh cinta di hati kami. Untuk kami senantiasa datang kepada Tuhan, untuk membawa hidup kami, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sebentar akan terima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya, maaf. Ya, silakan saudara memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan
dihimbau untuk tidak pulang terlalu cepat. Silakan nanti bersosialisasi di belakang, sebab makanan yang disediakan itu dari jemaat, dari pengerja untuk kita makan bersama-sama. Ada yang bawa A, ada yang bawa B untuk kita nikmati bersama-sama. Dari kita, oleh kita, untuk kita, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk mengenal memang kita perlu waktu, saudara. Jadi jangan ragu untuk bersosialisasi. Ya minimal nanya kabar, lalu ya sudah tahu bagaimana caranya kita saling mengasihi satu sama lain. Yuk mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat istimewa diturunkan di atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yang hari ini telah memberikan bagian yang terbaik. Yang tidak diambil daripadanya, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Dan terjadilah hidup Bapak Ibu naik, saudaraku. Naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Dan lihatlah, Tuhan akan membukakan pintu bagimu. Dan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah diberkati untuk selama-lamanya. Semua percaya mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi. Shalom.